Bukan, wong Amerika niru ya. Ini kan juga Amerika lagi pilpres kan. Ya pemilu juga. Pasti harus niru Indonesia kalau pengen menang ya. Kembali lagi di podcast Lantai 3 bareng saya Aksara. Kali ini kita kedatangan Direktur Memo. Itu Bapak Yogi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Kali ini kita bakal bahas politik Pak. Oh siap. Politik siap. di Kabupaten Jember. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Yeah. Pertanyaan pertama itu gimana sih kondisi dan keadaan politik di Jember itu sendiri Pak? Mulai dari paslon, partai hingga masyarakatnya itu seperti apa Pak? Oh iya Mas Aja. Sebetulnya di Jember itu secara matematika mudah ditebak karena di sana kita bayangkan aja cuma 8 kursi. 8 Pak? 8 kursi melawan 42. Oke. Iya. Berat sebelah ya Pak? Berat sebelah sebetulnya. Cuma ada satu Mas Aksa, keuntungan yang PDIP itu mengerekom si incumbent Hendi. Pak Hendi ini direkom oleh PDIP yang 8 kursi. Jadi kekuatannya incumbent tapi hanya didukung oleh 8 kursi PDIP. Sebetulnya dulu kan sudah nggak ada calon, karena PDIP nggak, akhirnya dengan MK 19 itu muncullah calon Pak Hendi, yang sementara kemarin itu nggak dapat rekom. Baru tahun ini setelah ada keputusan MK nyalonkan lewat PDIP yang 8 kursi. Jomplang ya, hitung-hitungannya jomplang ya. Kita bayangkan sana itu nggak salah 8 dapil. PDIP per dapil dapat 1. Kalau 42 dibagi 8, 6 kursi. Setiap dapil 6 kursi. Berarti 6 dewan melawan 1 dewan. Ya, hitungan matematikanya kayaknya berat bagi Pak Hendi selaku incumbent untuk bisa memenangkan kontestan pilkada di Kabupaten Jember itu. Kalau masyarakatnya ya memang kayaknya berat sudah ya. Jadi memang di Jember ini saya lihat, karena saya asli Jember Mas. Saya rumah saya di Kencong. Jadi tahu banget peta di sana. Kalau di Kencong ini memang ada PDIP-nya di Kecamatan Kencong, tapi PKB juga kuat di situ. Terus ada juga Golkar juga kuat. Jadi kalau di Jember ya kita bahas memang kayaknya sudah bisa dibaca. Oh gitu ya. Sudah dibaca karena 42-8 ya. Kalau sepak bola kan susah itu ya. Kalau main sepak bola. Jomplang Pak. Jomplang. Yeah. Jadi di pilkada itu kayaknya masih Fawaid nomor urut 2 ya. Itu jalan nanti. Fawaid ini nomor urut berapa sekarang? Ya, nggak tahu. Kan Jember saya Pak. Coba di browsing aja Gus Fawaid itu nomor berapa. Terus iya Pak Hendi nomor berapa Pak Hendi? Belum. Makanya di browsing dulu ya. Paslon di sana itu ada 2, Hendi sama Fawaid. Tapi harapan saya berjalan lancar di Jember itu, berjalan lancar, yang jelas jomplang ya. Makanya judulnya nanti jomblangnya pilkada Jember ya itu. Terus dukungan masyarakat Mas Asa, dukungan masyarakat itu Fawaid itu suara terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia? Untuk dewan. Persentasenya ya Pak ya? Iya, persentasenya pendapatan suara. Beliau maju dari Gerindra itu langsung dapat 2 kursi. Orang ini senang bagi-bagi, sodakohnya banyak.
Kalanya banyak, Pak. Ya, karena memang panggilannya wis Gus Fawaid ya. Terus secara yang di wakilnya Pak Joko ini birokrat. Jadi luar biasa lah ya, untuk Jember saya kira masih di atas angin ya. Tapi ada faktor lain nggak Pak yang mungkin kayak nantinya mungkin bisa beralih Pak? Yang dari awalnya ini Fawaid akhirnya bisa beralih masyarakat. Fenomena Mas Aksa ya, fenomena di pilkada tahun ini sekarang adem semua. Iya. Ya. Sampai belum dapat angpau ya, belum. Belum, Pak. Belum. Terus kalau zaman pengennya iya, itu sekarang masih adem. Kayaknya persis kayak pileg kemarin. Pileg kemarin itu hari H apa itu? Bom apa itu ya? Ya, oke. Oh ya, Fajar itu ya. Fajar yang pergi ke rumah-rumah ya sama bawa amplop itu ya. Kayaknya sekarang itu model kampanyenya kayak begitu. Apa ini kemunduran demokrasi? Saya kira nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau itu biar nanti orang yang menilai. Tapi ini memang metode Indonesia yang sudah menjalar ke Amerika ya. Ya, Amerika bisa tumbang Trump ya karena duit ya. Di Indonesia ini belajarnya Amerika itu dari Indonesia menumbangkan incumbent dengan duit. Nah, di Jember ini kayaknya nanti situasi itu yang menentukan. Walaupun nggak signifikan. Nggak signifikan. Mungkin kenaikannya kalau di merger error-nya 7-8% masih bisa dikendalikan lewat uang tadi. Ya. Tapi kalau terlalu jauh kayak begini ya berat ya. Tapi kalau selisihnya dikit kayak di Kota Malang, wah itu menentukan. Karena di Kota Malang kan selisihnya 2, 3, 4 tuh. Nggak terlalu banyak, itu menentukan. Kalau terlalu jauh enggak. Makanya kondisi pendidikan di politik di Kabupaten Jember enggak bisa lah. Wong Amerika aja niru kita kok. Ya, demokrasi Indonesia itu paling keren. Wong Amerika niru ya. Ini kan juga Amerika lagi pilpres kan. Ya, pemilu juga. Pasti harus niru Indonesia kalau pengen menang ya. Berarti emang persentasenya emang dikit cuman mempengaruhi gitu Pak. Iya. Jadi kalau jomplang kayak kasus Jember ini berat, berat. Tapi kalau jumlahnya sedikit. Tapi mungkin di Jember ASN nggak begitu nggak begitu besar ya, nggak itu besar. Saya juga belum tahu bahwa notabene putranya Pak Hendi itu ketua DPC Demokrat. Sayangnya Demokrat nggak dapat kursi ya. Nggak dapat. Nah itu anaknya bupati, ketua DPC nggak dapat kursi, itu nggak pusing. Kedua ada Nasdem, itu sebetulnya kendalinya dulu Nasdem itu di Pak Hendi. Nggak tahu partai sama lari semua mungkin ya, kurang manfaat mungkin ya. Kudu partai. Itu kan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jember ini kan dikenal dengan kota santri ya Pak. Dan juga kota karnaval. Ya, nah, karnaval ya. Jember Fashion Karnaval. Nah, menurut Bapak itu bakal mempengaruhi paslon untuk menambah suara mereka atau bagaimana Pak? Atau ada strategi-strategi lainnya? Oh iya, jadi memang Tapal Kuda itu daerah santri, kiai yang menentukan. Makanya kalau saya melihat pasangan Mas Hendi, itu sebetulnya wakilnya kiai. Oh gitu. Wakilnya kiai. Jadi Gus sama-sama Gus. Cuma kemarin kayaknya tersendat gitu loh ya di pemilu kemarin atau berjalannya 5 tahun incumbent ini kayak kurang harmonis kemarin. Jadi akhirnya sekarang Gus Virjon ini ya ngikut aja mungkin ya. Kalau rata-rata di sana wakil nggak Mas ya, amunisinya nggak terlalu besar. Kalau di bupati pimpinannya yang P1-nya memang harus finansial kuat. Kalau Gus Fawaid itu dari awal sudah jadi dewan itu geber aja. Jadi
Gerindra dapat 2 kursi karena terus sekarang maju bupati, tak kira ya hanya yang bisa mengalahkan Gus Fawaid sama Joko ini tsunami. Ya, tsunami atau apa ya, puting beliung ya. Bencana alam lagi. Iya, bencana alam aja. Kalau saya lihat sudah leading berat lah. Berat. Karena memang PDIP hanya menunjukkan actionnya saja supaya berjalan. Tapi kalau untuk kompetisi berat jauh Mas ya. Wilayah Jember ini agraris dan menghasilkan komoditas pertanian, hortikultura dan perkebunan. Apa sektor ini menjadi fokus paslon nggak Pak? Kalau janji Mas Di. Okay. Pilkada itu kan gampang aja Mas. Orang miskin menjadi komoditi. Nanti pupuk ini realisasinya nggak ada. Tapi pengalaman Gus Fawaid ini diharapkan penuh. Di samping beliau kiai, kedua juga dewan, 3 periode kalau nggak salah di Jatim itu, dan suara terbanyak. Orangnya enak boys, kan tahu sampean warnanya apa, pink kan, ya logonya Karena Cinta, ya. Terus memang beberapa paslon yang lalu memang banyak bergabung ke Fawaid. Kayak Bu Faida ini pelan-pelan sudah ke sana, terus Bupati lama Pak Jalal juga sudah mulai dekatin lah. Tak kira untuk menang incumbent Pak Hendi untuk menang ini berat. Berarti dia harus kerja ekstra ya Pak ya? 2 kali lipat gitu Pak? Jangan 2 kali lipat, 332 kali lipat harus. Bisa bayangkan 8 orang. Jember memang unik, tapi mempan tidaknya, karena incumbent itu kan nggak bisa jual janji tuh Mas. Yeah. Incumbent itu nggak bisa jual janji. 5 tahun yang lalu sudah dirasakan masyarakat. Nggak bisa. Memang 5 tahun yang lalu mestinya bekerja ekstra. Jadi kayak tetangga sebelahnya Situbondo ini bupatinya tersangka, tapi kuat masyarakat karena memang berhasil. Oh, semua janji-janjinya itu berhasil gitu loh. Jadi Pak Hendi ini 5 tahun kemarin tuh ya maaf aja, hanya akhir-akhir ini baru digeber gitu loh, karena masih sibuk nggak tahu ya. Terus tentang Jember Carnival tadi, JFC itu sudah kalender rutin di Jember dan itu udah nasional. Tapi sejak pemiliknya itu meninggal, ini kemasannya kayak sudah berbeda, gaungnya nggak kuat lagi kayak dulu. Terus banyak kegiatan, wisatanya masih tetap Mas, karena saya orang Jember itu di rumah saya jaraknya hanya sekitar 10 kilo itu pantai selatan, bagus tapi belum digarap sampai sekarang. Jadi Pak Hendi memang 5 tahun kemarin itu kurang berbuat, nggak ada peninggalan yang melekat di masyarakat gitu. Itu Mas Asa. Oke Pak. Mungkin segitu aja Pak. Sekarang ya mungkin kita lanjut ke part sebelumnya. Oke. Terima kasih. Segitu aja podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Suara Gong. See you.